banyak di antara orang-orang itu yang berpikir ngapain ya gitu kan. Ya, waduh, gue nggak punya waktu pada. Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-301 yang judulnya adalah Look Up. Teman-teman semua, 301 bukan angka yang sedikit, angka yang besar, dan dalam perjalanannya kami melakukan pembabakan ya dari mulai cupu, unyu, uwu, dan suhu gitu ya. Dan kalau Anda mau nonton itu sudah dipostingkan di YouTube Handoko Maestro ya, kisah perjalanan 300 episode ya. Malam hari ini episode ke-301 saya akan membawakan sebuah materi yang terkait dengan film karena hari ini adalah Friday Night Movie. Baik, kita mulai ya. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Yes. Saya sudah munculkah? Sudah, tapi belum cukup besar. Segini cukup? Yes. Baik, teman-teman semua, kita mulai ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang look up. Ya, apakah Anda suka menonton film di Netflix? Ya, ini menariknya sekarang adalah kalau dulu saya tanyanya nonton di XX1 gitu ya. Ini sekarang adalah di Netflix ya, karena masih belum terlalu orang berani nonton meskipun sudah mulai ya. Nah, ada beberapa film Netflix yang bagus dan diambil dari kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata atau jadi ini kisah nyata terinspirasi dari kisah nyata atau ini menarik ini karena biasanya saya nggak munculkan ya yang kategori ini ya. Film ini adalah film Don't Look Up ya. Jadi film Don't Look Up. Terus kemudian dia kategorinya apa? Film ini bukan kisah nyata, bukan juga terinspirasi dari kisah nyata, melainkan based on truly possible events. Ya, jadi nakut-nakutin ya, nakut-nakutin. Ya, berdasarkan yang kejadian yang mungkin terjadi. Ya, kejadian yang mungkin terjadi. Karena ilmu pengetahuan membahas itu. Jadi nanti akan ada antara fiksi dan antara sainsnya akan dimunculkan. Baik, mudah-mudahan Anda menikmatinya. Mari kita masuk materi. Pertama kali adalah pesan sponsor dulu. Dukung kami dengan melakukan subscribe bagi YouTube Handoko Maestro, dan jangan lupa pencet bel-nya juga. Jangan lupa juga kasih like, ya, kasih sharekan kepada orang lain, kasih komen juga, ya. Dengan demikian maka program ini bisa terus berlangsung, ya, tidak hanya sampai 301 sampai angka berapapun. Nah, terus kita akan cerita dulu tentang Don't Look Up. Film ini film baru, dirilisnya Desember 2021 ya. Jadi kalau sekarang ini Maretnya aja baru tanggal 11, ini baru sekitar 2 bulan setengah lah ya, 2 bulan setengah ya. Film fiksi ilmiah satir Amerika. Jadi fiksi tapi ilmiah ya. Nanti saya cerita kenapa kok ini nih ada ilmiahnya dari mana gitu ya. Ditulis, diproduksi dan disutradari oleh Adam McKay ya. Yang main ini adalah orang-orang terkenal ya. Leonardo DiCaprio ya,
ada Jennifer Lawrence, ada Rob Morgan, ada Meryl Streep, ya, dan ada Ariana Grande. Ya, ini bintang-bintang yang ngetop ya dan tidak murah itu tentu saja. Oke, kita akan masuk. Dia dapat penghargaan ya karena penghargaan sudah banyak ya. 1, 2, 3 di situ sudah, terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8 dan 5 penghargaan lainnya. Mestinya masih banyak lagi, dan selain penghargaan yang sudah didapat, dia juga dapat nominasi Oscar ya untuk Best Motion Picture of the Year, Best Motion Picture of the Year, ada Best Achievement in Film Editing ya, dapat juga nominasi untuk Best Achievement in Music Written for Motion Pictures ya, dan Best Original Screenplay ya. Bukan yang terbanyak, tetapi lumayan banyak ya. Jadi makanya kita bahas juga di sini. Ya, Oscar tahun 2022 seperti kita tahu adalah perhelatan yang ke-94, akan dilaksanakan nanti, pengumumannya adalah 27 Maret 2022. Nah, ini saya selalu ngikutin ya, karena pengen tahu. Akan digelar di Teater Dolby Hollywood and Highland Center, Los Angeles, California. Ya, adalah sebuah kebetulan yang menyenangkan bahwa saya pernah ke Hollywood, nggak cuma sekali ya, dan memang Hollywood itu perlu didatangin kalau kita ke Los Angeles ya. Pembawa acaranya ya tentu saja pasti biasanya terkenal ini. 10 film yang dinominasikan untuk kategori utama Oscar film terbaik adalah ada tentang judulnya Belfast, Coda, Don't Look Up ya, termasuk yang dinominasikan, Drive My Car, Dune ya, terus King Richard, lah ini ngomongnya gimana, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, dan West Side Story. Ada 10 ya. Nanti siapa yang menang belum tahu ya, tetapi ya boleh dibilang sih sebenarnya Don't Look Up cuma dapat 4 nominasi, tapi sudah cukup oke lah ya, dapat 4 nominasi. Oke, kita masuk sinopsis daripada filmnya ya. Tentang apa sih Don't Look Up itu? Don't Look Up itu bercerita tentang seorang mahasiswi yang bernama Kate Dibiasky dan profesornya Dr. Randall Mindy yang menemukan sebuah kejanggalan lintasan komet di tata surya. Oke, jadi ceritanya tuh si murid ini dan profesornya itu menemui kejanggalan dalam lintasan komet di tata surya. Komet ini diperkirakan akan bertabrakan dengan bumi, dan mereka hanya punya waktu sekitar 6 bulan untuk melindungi diri dari tabrakan tersebut. Melindungi bumi sebetulnya, boleh dibilang begitu ya. Mereka berupaya menyelamatkan bumi dengan mencoba meyakinkan orang-orang sekitar akan datangnya bencana ini. Nah, namun mereka dicemooh dan dianggap membual. Dengan bantuan Dr. Oglethorpe, Kate dan Randall memulai tur media yang membawa mereka akhirnya ke kantor Presiden Orleans. Ya, diceritakan presidennya adalah wanita yang dimainkan oleh Meryl Streep. Terus apa lagi? Hasilnya mengecewakan. Tidak ada yang percaya dengan penemuan mereka. Perjalanan keduanya pun membuat mereka menemui banyak pihak dengan beragam watak. Ada Presiden Orleans yang cuek, kepala staf sekaligus putra Presiden Orleans Jason yang senang mencari muka, hingga Bree dan Jack, penyiar berita siaran pagi yang acuh. Jadi tidak digubris lah, boleh dibilang begitu. Ya ini yang terjadi. Namun sebuah skandal menimpa Presiden Orleans. Ia berubah menjadi antusias mendukung rencana Dr. Randall dan Kate tentang komet itu. Tapi tujuannya adalah bukan benar-benar mendukung, tujuannya adalah untuk menutupi berita yang terkait dengan skandalnya dia itu. Jadi, dan ini terjadi di banyak media ya. Satu berita tertentu, terus kemudian dipikirkan berita lain untuk menutup berita itu agar supaya hilang.
Ya, ini yang harus diteliti oleh para ahli komunikasi. Sekarang dijadiin semacam apa ya, modus operandi. Ya. Oke, nah behind the scene-nya ini, behind the scene. Kenapa kok tadi saya bilang bahwa kok masih dibilang sih fiksi tapi ilmiahnya di mana? Film ini dibuat oleh McKay karena dia ingin membuat film fiksi tentang akhir dunia. Serem juga ya. Ya ini bagi orang-orang kalangan tertentu juga menjadi ini bahwa akhir dunia kok manusia yang tahu gitu ya. Belum tentu itu juga gitu ya. McKay datang ke NASA dan dipertemukan dengan dokter Amy Manser ya. Dokter Amy Manser ini real ya. McKay-nya juga real yang bikin film. Dr. Amy Manser adalah seorang astronom Amerika dan ia dijadikan konsultan sains untuk film ini ya. Kalau 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 ngomongan orang-orang di luaran, kalau Dr. Amy Manser-nya kayak gini jadi pemain filmnya sekalian gitu ya. Oke, baik, kita cerita ya. Dr. Manser sekarang menjadi profesor ilmu planet di University of Arizona. Saya juga pernah ke Arizona ya. Yang mengkhususkan diri dalam studi asteroid dan komet, terutama yang mendekati bumi. Terus apalagi yang kita bisa cerita dari sini? Nah, masih di behind the scene ini ya, tim NASA menemukan asteroid pada tahun 1982 dan diberi nama Narius 4660 ya, berukuran 330 meter. Coba bayangkan 330 meter ya. Ini kalau satu langkah Anda itu anggap 50 cm, 30 berapa cm sih langkah 50 cm gitu. Maka ini berapa ratus langkah itu. Ya bayangnya kira-kira mendekati bumi dengan kecepatan 23.700 km per jam. Bayangkan kita naik mobil 120 aja 150 aja udah ngebut, ini 23.700 km per jam ya. Objek ini berada dekat dengan bumi ya. Jadi ada fiksinya, ada ilmiahnya. NASA menyebut jarak asteroid Narius lebih dekat 3-4 kali jarak bumi dan matahari. Namun peluang menabrak bumi hanya sekitar 6-7%. Nah, ini kata-kata hanya ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa hanya, tapi angkanya juga tidak kecil, 6-7. Jadi masih bisa, bukannya tidak mungkin gitu ya. Nah, ini kata hanya karena apa namanya, ini urusannya dengan keselamatan ya. Kalau urusannya dengan tidak keselamatan mungkin 10-15% kemungkinan gagal nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara soal keselamatan bumi ini menjadi masalah. Oke, nah ada 3 pelajaran ya kalau kita nonton film ini, nonton aja kalau misalnya ini ya. Kalau kita nonton film ini ada 3 lessons every leader should learn from Don't Look Up movie. Nah, pelajarannya justru diambil untuk leaders, ya, bukan untuk gimana caranya penduduk bumi menghindari asteroid atau komet tadi gitu ya. Tetapi ini terkait dengan leaders, ya. Jadi 3 every leader should learn from Don't Look Up movie. Ya, jadi ini juga bisa diterapkan terkait dengan komet itu sendiri maupun hal-hal yang kita sendiri belum lihat, belum jelas, belum belum nyata. Jadi kalau sudah ada peringatan atau ada orang yang tentu saja harus berdasar ya, itu seharusnya leader itu seperti apa gitu kan. Ini kayak cerita ini juga bahwa dokter dan profesornya itu kan bukan berarti tidak bisa salah ya, tapi bukan berarti menaikkan isu tanpa data-data, tanpa fakta-fakta yang mendukung gitu ya. Nah, kadang-kadang kita di dalam kehidupan juga seringkali seperti itu. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kayaknya apa ya benar gitu ya. Tetapi justru di sinilah makanya ada 3 pelajaran penting yang perlu kita ketahui ya, sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Anda, organisasi Anda atau perusahaan Anda, tetapi kalau yang kita belajar dari
film Don't Look Up ya berdasarkan pilihan daripada lesson learn yang kami cari di internet adalah sebagai berikut. Satu, don't ignore the importance of messaging ya. Jangan mengabaikan ini ya. Jadi saya pernah cerita yang mungkin lebih lebih dulu, yaitu tentang film Tora-Tora tentang penyerbuan Pearl Harbor ya. Ada tanda-tanda, tapi tanda-tanda tadi tidak pernah diperhatikan sehingga akhirnya terjadilah Pearl Harbor itu hancur lebur di tahun 1945 ya. Jadi ini hanya sekedar keluar di benak saya aja tentang oh iya ini ada early warning tapi warningnya tidak diperhatikan. Kedua astronom yang baru saja mengetahui bahwa planet kita menghadapi ancaman eksistensial secara emosional, merasa gelisah ya. Dua orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam observatorium menatap pembacaan teleskop, mereka tidak terbiasa menjadi sorotan. Ya, dan mereka tidak terlalu pandai dalam hal itu, artinya menyampaikan pesan ini ya kepada orang lain itu tidak terlalu pandai ya. Keduanya diundang untuk tampil di acara TV ala Good Morning America, ada cerita tentang begitu, talk show begitu. Dr. Randall Mindy memulai dengan penjelasan ilmiah yang panjang tentang bagaimana komet itu terlihat. Ya, ini masalah kemampuan komunikasi, bukan masalah kemampuan mereka, pengetahuan mereka atau kompetensi mereka terkait dengan astronomi ya. Nah, mahasiswa PhD Kate Bibiaski kehilangan kesabaran kepada pembawa acara yang tidak menganggap serius penjelasan mereka. Apa yang Anda katakan bisa jadi jauh lebih bermakna daripada yang sebenarnya terjadi. Ini pengalaman yang perlu disampaikan adalah jangan jangan mengabaikan pentingnya daripada messaging, penyampaikan pesan ini menjadi penting banget ya. Nah, Anda semua bisa belajar banyak sebetulnya di YouTube Handoko Maestro tentang pesan yang benar pun kalau disampaikan dengan cara yang kurang akan menjadi pesan yang jadi tidak efektif. Oleh karena itu penting sekali untuk belajar itu. Jadi silakan, ada tentang pandemic communication, ada tentang effective communication, ada tentang influential communication, ada banyak materi-materi communication yang Anda bisa akses di kanal YouTube Handoko Maestro ya. Jadi setelah 300 dan mungkin hanya separuh yang dipostingkan, itu kita mulai tahu bahwa di dalamnya bisa dirangkai ya. Tidak semuanya sejalan ya, karena materi satu dengan materi yang lain mungkin beda perspektif, materi satu dengan materi lain mungkin beda landasan ilmunya sehingga tidak benar-benar sejalan, tetapi yang pasti akan memperkaya wawasan ya. Nah, ini yang terjadi terkait dengan leaders adalah kalau Anda punya pesan-pesan penting, bagaimana menyampaikan itu menjadi penting sekali juga ya. Jadi kalau dulu saya selalu pakai patokan, it's not only what we say, how we say it does matter ya. Tidak hanya apa yang kita katakan, tapi cara kita mengatakannya menjadi sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, don't ignore brain biases. Ya, otak adalah organ yang sangat tidak sempurna untuk memahami dunia, namun hanya itu yang kita miliki. Ada nggak yang nggak punya otak? Masih ada yang masih ingat guyonan yang di mana yang kita ngatain orang punya otak atau nggak punya otak tapi nggak marah, yaitu di restoran Padang ya. Kalau kita panggil, "Dak, punya otak nggak?" Dia nggak ada yang marah. Ya cuma aja punya atau tidak punya ya, habis atau ada gitu ya kira-kira ya. Ketika Anda memberi seorang informasi tentang sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang bertentangan dengan keyakinan dan harapan mereka, saat ini mereka itu cenderung untuk mengabaikan. Nah, ini penting pada saatnya saya bilang kepada Anda ini seperti ini juga nih.
apa namanya, hati-hati loh, cara nyampein itu menjadi penting loh. Kalau Anda bersikukuh dengan ini, terjadi bias di benak Anda. Ya, mudah-mudahan tidak, jangan diabaikan ya. Ini karena bias konservatisme yang menyebabkan orang yang memiliki keyakinan atau keputusan yang telah mereka buat mengabaikan atau tidak mempercayai informasi baru yang memerlukan perubahan. Jadi, if you are leaders, kalau Anda seorang leaders, ya hati-hati dengan bias ini, ya. Karena kalau kita sudah punya keyakinan, dan keyakinan itu sayangnya adalah di masa lalu, ya berdasarkan masa lalu biasanya, terus kemudian nggak mau dengerin orang, cenderung mengabaikan apa yang kita dengar, ya. Padahal harusnya kita dengar dulu, baru kemudian dicerna dan akhirnya diputuskan ya, ya atau tidak gitu kan. Nah, tapi banyak dari kita yang karena sudah punya keyakinan, maka bila dapat informasi, pengetahuan, atau cara, atau apapun juga yang baru, itu cenderung untuk tidak mendengarkan. Saya pernah bicara dengan sekelompok orang terkait dengan, ayo, sudah saatnya Anda belajar dari YouTube. Ya, dan kami sediakan ratusan materi di YouTube untuk belajar free of charge. Banyak di antara orang-orang itu yang berpikir ngapain ya gitu kan. Ya, waduh, gue nggak punya waktu. Padahal kalau kita bicara belajar di YouTube, punya waktu, setiap saat punya waktu karena waktunya bisa diatur dengan sangat-sangat fleksibel. Ya, nomor 2 bicara tentang do not ignore brain biases. Masih di nomor 2, saat pembagian berita sulit yang akan membawa perubahan besar, penting untuk diingat bahwa bias konservatisme kemungkinan akan mempengaruhi reaksi orang. Ya, saya sempat diskusi dengan seorang penggemar fotografi waktu masuk fotografi digital dan kemudian diperkenalkan. Banyak yang senang dengan menggunakan film, dia bilang, wah nggak akan jadi bagus, nggak. Hari ini nggak ada yang pakai film, semuanya pakai digital semua. Termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini. Ya, saya dengan kamera Sony Alpha saya, ya bisa berinteraksi dengan Anda dengan baik, ya, dengan model-model yang bagus juga. Ya, masih di nomor 2, berbagi berita dengan lembut, bertahap jika memungkinkan, dan mengakui kesulitan mendengarnya dan membuat perubahan yang diperlukan, semuanya akan membantu Anda mengatasi bias itu. Memang di dalam lesson learn yang ini terlalu disederhanakan, tetapi ada cara lagi untuk menyampaikan secara lebih detail yang Anda bisa nonton di kanal YouTube Handoko Maestro tentang bagaimana menyampaikan pesan yang mereka tidak mau mendengarkan. Ya. Nanti dicari ya, bagaimana menyampaikan pesan yang orang lain nggak mau dengarkan pesan itu. Ya, itu yang jadi. Nomor 3, we already have it all. The lesson learn yang ketiga dan jadi lesson learn yang terakhir. Kita seharusnya tidak membutuhkan komet pembunuh yang meluncur ke bumi untuk membuat kita berhenti dan mengkhawatirkannya. Ya, jadi semua impian masa depan, usaha untuk membangun perusahaan dan karir, untuk semua kekhawatiran tentang yang kita lakukan, begitu banyak dari kita sudah memiliki apa yang kita inginkan dan semua yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita lengkap. Baik teman-teman semua, rasanya habis hari ini nonton kita. Jangan lupa Anda subscribe kanal YouTube Edukasi Handoko Maestro dan kanal YouTube Inspirasi Maestro Channels. Ada ratusan video di sana yang harapan saya adalah bisa bikin perubahan untuk Anda dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, dan dari sisi sikap-sikap. Agar supaya keberlangsungannya tidak terganggu, maka jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, ini akan mengingatkan Anda bila ada materi baru sudah di-upload. Teman-teman semua yang ada di sini,
Demikianlah pembahasan daripada kita ya malam hari ini tentang episode 301 Serajum atau Senin Rabu Jumat Live yang berjudul Look Up, yang diambil dari film Don't Look Up, yang nggak tahu nanti di minggu ketiga nanti apakah bisa mendapatkan Oscar atau tidak, tapi termasuk mendapatkan 4 nominasi Oscar. Kita tunggu saja ya, dan bagi yang belum nonton silahkan nonton ya, yang pasti di dalamnya ada bintang-bintang besar yang setidak-tidaknya mereka pada saat memilih untuk ikut main pasti dengan seleksi yang ketat, bukan sekedar hanya dibayar. Teman-teman semua, dari saya sementara cuma itu. Ya, saya Handoko Wikniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan salam.